Halo semuanya. Hari ini tanggal 1 Juni jam 8 malam. Hari ini hari pertama officially winter atau musim dingin di benua Australia. Dan untuk kedepannya gue pengen nge-review, bikin video nge-review makanan yang ada di Sydney karena gue tinggal di Sydney. Karena gue ini anaknya mageran dan juga dingin. Suhu sekarang aja tuh 14 derajat. Mungkin feels like-nya bisa di bawah itu bisa lebih turun lagi, mungkin bisa 11 sampai 12 derajat. Jadi kita pesen lewat Uber Eats aja. Dan yang ditunggu-tunggu sudah datang. Ini dia. Ini dari Nochi Nochi Brothers. Kalau nggak salah dia di Newtown. Yang gue pesen itu ada spaghetti, ada tiramisu, sama ada minumannya. Pomegranate sama campur orange kalau nggak salah. Oke, nggak usah banyak bacot, langsung kita buka. Ini dia. Aduh. Ada napkins, ada spoon. BTW ini bayar. Di beberapa restoran tuh seharusnya gratis dan ini somehow bayar. 10 sen doang sih, cuman tetap aja. Jadi di Uber Eats-nya ada pilihan napkins plus spoon 10 sen. Ini BTW ini spagettinya. Nanti kita buka, kita keluarin dulu satu-satu. Ini, wow, ini tiramisunya, looks good. Looks promising, looks good. Dan yang terakhir ada minumannya. Ini apaan ya? Ini ada plastik kosong. Kenapa ada di sini? Dan ini minumannya. Tudung. Ini yang gue bilang pomegranate. Oh, beda deng. Bukan pomegranate, Melograno Arancia. Aduh, gue nggak tahu lagi itu apaan. Tapi di ratingnya kan per produk itu kayak ada ratingnya. Masing-masing ini 100%. Jadi gue kayak 100% dalam kurung 5. Jadi ada yang 5 orang review 100% bintangnya. Jadi kayak okay, let's try this. Dan menu utamanya obviously ini. Dari baunya sih enak ya. Ini namanya spaghetti with mushroom and truffle. Kayak gitu. Dan ini ada ini atasan, gue kira kenapa atasnya lembek, ini apa, atasnya kering banget ya. Dan ini baru di bawahnya tuh basah. Udah kelihatan gak sih ada kuahnya? Ada, bukan kuahnya, ada sausnya, saus bumbu truffle. Aduh, gue takut nyiprat, ini males banget kalau ada makanan ada saus-saus begini nyiprat. Diaduk dulu, kita aduk dulu kali ya supaya lebih merata. Nih dari baunya enak. Baunya ada bau cheese, ada bau mushroomnya juga. Dan jumlah mushroomnya itu banyak, nggak pelit. Misalkan kayak ada cuman topping-toppingnya cuman 4-5, ini beneran. Ini literally, ini kayaknya lebih dari 10. Ini ada satu, ini kelihatan nggak sih? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia di bawah 6, 7 itu banyak. Porsinya juga oke. Porsinya lumayan, not bad. Ini tangan gue segini, itu kepalan segini ukurannya, which is not bad. Tingginya sekelingking kali ya, sekelingking tingginya. Tingginya sekelingking, jadi not bad juga. Dan isinya juga full. First impressionnya oke. Sekarang kita nyobain mainnya, yaitu pastanya sendiri atau spagettinya sendiri. Al dente kah, keras kah, lembut?
Jujur gue nggak tahu namanya apa tingkat kekenyalannya. Cuman menurut gue pas, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut, nggak terlalu lembek, banyak. Masih ada tekstur spaghettinya. Kita cobain mushroomnya. Mushroomnya enak. Ini BTW udah agak dingin ya. Mushroomnya enak. Spaghettinya juga enak. Sumpah ini susah banget nyendoknya, bejir. Enak. Kuahnya creamy. Kayak spaghetti pada umumnya sih. Tapi ini bisa dibilang salah satu yang lumayan enak lah. Di atas rata-rata, gue bisa bilang ini di atas rata-rata. Ini oke. Ini oke, ini enak, ini oke. BTW dia nggak ngasih satu lagi buat ini, buat tiramisunya. Ini gue pegang gini aja deh. Pas gue nyendok dan gue makan yang spaghetti yang dari bawah, itu masih hangat, masih lumayan panas lah, bisa dibilang, bukan hangat lagi. Masih kayak fresh, beneran baru datang gitu, diantar ke meja kita kalau makan di restoran. Porsinya juga banyak, yang gue bilang tadi. Ini porsinya gede sih, banyak sih. Spaghettinya banyak, mushroomnya juga masih banyak. Kalau bisa dilihat, mushroomnya masih banyak ini. Padahal gue tadi udah makan 3 atau 4. Komponen yang gue lihat sih cuman spaghetti, terus mushroomnya, sama mungkin ada parsley atau kayak dedaunan gitu, chop parsley, apa sih namanya, daunan gitu yang dipotong-potong, itu jadi kayak garnishnya mungkin tersebar di spagettinya. Ini kayak yang hijau-hijau gini, kelihatan nggak sih? Atau kelihatan apa enggak? Kayak begini nih. Dan mungkin ada cheese-nya kerasa. Gue kayak nggak bisa ngerasain. Gue bisa ngerasain ada cheese-nya di sini. Obviously yang nge-carry ini adalah
dari dish ini yang nge-carry-nya tuh bumbunya, bumbu saus spaghettinya. Ini enak sih, jujur ini enak bener. Mushroomnya selain ada karena kecampur sama bumbunya, jadi mushroomnya ada rasa bumbunya, tapi juga teksturnya tuh ngebuat jadi makanan dishnya ini nih jadi lebih rich. Mhm. Udah mulai kenyang nih. Tapi udah mau habis juga sih. Gue ngeliatin tiramisunya gak sabar pengen nyobain. BTW kita belum nyobain minumannya. Apakah benar seenak itu? Enak, gue gak tau cara mendeskripsikan rasanya tuh kayak apa. Namanya Melograno dan Arancia. Enak aja pokoknya. Sesimpel itu enak, udah enak. Enak guys, bener enak. Tidak seperti soda pada umumnya. BTW gurihnya juga pas, jadi dia nggak terlalu asin banget. Ini adalah suapan terakhir. Benar-benar bumbunya tadi kependem di bawah itu, gue tadi kurang ngaduk sih. Jadi suapan terakhir ini benar-benar bumbunya kayak mendominasi daripada spagettinya. Benar, ternyata ini orange campur pomegranate. Jadi gue bilang, pomegranate itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kalau orange ya orange lah ya.
tapi dia nggak terlalu asem. Itu yang nggak bisa pasti, nggak seasem kalau kalian minum jeruk gitu, kayak asem kan jeruk. Ini nggak asem. Bitter juga nggak pahit, dan nggak terlalu manis juga. Fresh aja pokoknya. Emang bener ini nggak salah pilih. 100% ratingnya emang paling enak. Gue udah sering ngeliat brand apa namanya San Pellegrino ini di mana-mana, tapi gue belum personally nyobain. Kalau gue bisa ngasih nilai Noci-Nocinya ini a solid 8.5. 8,5. Apakah gue akan makan ini lebih dari gini. Sebenarnya kalau bintang kayak gitu tuh kayak ambigu kan ya, tergantung orangnya juga kan. Misalnya 8 di orang belum tentu bagus. 8 di orang lain kayak 8 standar gitu. Tapi menurut orang itu 8 udah bagus banget. Tapi kalau ini gue bisa deskripsi gue bisa makan ini dalam seminggu lebih dari sekali, kayaknya enggak. Kalau misalnya gue makan ini lagi dalam minggu ini, gue makan ini lagi, kayaknya enggak gitu. Ini kan hari Senin ya. Dari hari ini sampai ke minggu lagi, apakah gue akan makan ini lagi, beli ini lagi? Kayaknya enggak. Tapi minggu depan, iya. Jadi seminggu sekali menurut gue tuh 8 tuh. Nilai rating 8 tuh at least seminggu sekali tuh makan makanannya. Enak. Overall enak. Worth it buat dicoba. Lanjut kita ke menu dessert. Karena gue nggak ada sendok lagi, terpaksa gue pakai sendok yang sama. Ada sih, cuman gue mager ngambilnya. Tiramisu. Porsinya lebih kecil, obviously. Telapak tangan gue kalau dibandingin, paling cuma benar-benar selapak tangan lah. Tapi ini dari tekstur dan bentuknya sih oke ya. BTW restonya ini emang dia ngejual khusus kayak Italian food gitu. Jadi makanya ini spaghetti Italian, tiramisu Italian, dan ini juga San Pellegrino kan ini ada tulisannya 100% natural ingredients made with Italian fruits. Tapi kayaknya dia ada jual Coca-Cola, Sprite gitu-gitu. But anyway, kita akan nyobain tiramisunya. Begitu masuk mulut gue belum sempat ngunyah dan apapun. Yang pertama kali kerasa tuh rasa coffee-nya tuh kuat. Nggak kuat banget, strong banget ya, cuman itu kayak itu yang mendominasi. Enak. Layaknya tiramisu pada umumnya. Ini apa gue yang katro apa gimana ya? Cuman ini kalau kalian misalnya ada cairannya nih, ada air-airnya nih. Kayak gue jarang ngeliat air-air ini kalau di tiramisu lain gitu. Kayak biasanya gue beli tiramisu ya tiramisunya udah kayak tiramisu aja, nggak ada air-airnya.
Hmm. Dan ini bisa dilihat layerannya berapa lapis. 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke, ini yang biskuitnya. Ini krimnya. Bawahnya juga bawahnya biskuit. Ya berarti 2 biskuit, 2 krimnya gitu. Whipped cream enggak sih namanya? Hmm. Hmm. Ini namanya dessert pasti manis, enak, udah no brainer, nggak mungkin salah. Hmm. 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 Suapan terakhir, last bite. Hmm. Hmm. Ini salah satu tiramisu yang menurut gua coffee-nya tuh mendominasi dibandingkan tiramisu lainnya yang pernah gue cobain di sini terutama. Kayaknya pas gue di Indo dulu kayaknya jarang gue makan tiramisu. Hmm. Hmm. Overall enak. Definitely is a 9 out of 10. Nah, 9 dari 10. Nah, 9 dari 10 kalau menurut gue itu dimakan lebih dari 1 kali seminggu. Bisa besok, bisa lusa, bisa ini kan Senin. Kalau gue makan besok kayaknya gue oke gitu. Kalau gue makan Rabu juga gue oke. Jadi lebih dari sekali. Ini definitely 9 dari 10 sih. Kalau 10 dari 10 tuh kayak tiap hari kalian makannya gitu. Kayak tiap hari tuh nggak apa-apa, tapi gue kalau makannya tiap hari juga kayaknya enggak deh. Walaupun enak ya. Overall 2 dish ini menurut gue sangat worth it untuk kalian coba kalau kalian kebetulan tinggal di Sydney atau liburan ke Sydney. Namanya Nochi Brothers di Newtown. Cobain menu spaghetti mereka. Gue pernah makan ini. Maksudnya pernah makanan dish mereka yang lain. Kalau nggak salah itu spaghetti juga. Spaghetti pakai bumbu apa namanya? Ya, basic spaghetti bolognese kalau nggak salah. Bolognese. Dan itu enak. Itu 3-4 bulan lalu. Enak. Spaghetti like pada umumnya. It's good. Dan ini gue coba lagi setelah sekian lama. Sebenarnya gue bisa aja sih makan langsung di resto, cuman gue mager anaknya. Jadi kita pesannya lewat Uber Eats aja, delivery driver datang, kita ambil makanannya, nggak makan, selesai. Dan minumannya juga jangan lupa minumannya. Nah ini juga, this is definitely 9 out of 10. Ini lebih dari 1 kali seminggu gue konsumsi. Mau besok, oke. Tapi again, tidak setiap hari. Kalau setiap hari itu 10 dari 10, 10 out of 10. Mungkin nanti kita
ngebandingin apa ya namanya ya, semacam kalau kalian tahu Perang Makanan Raditya Dika, itu dia ada ngebandingin dish yang sama tapi dari restoran yang berbeda. Jadi misalnya pizza, dari tempat pizza A, tempat pizza B, tempat pizza C, kita cobain pizzanya satu, terus kita kayak rankingin sampai 5 gitu. Paling enak dari pizza tempat yang mana. Boleh juga nanti kita coba. Jadi tiramisu, karena di sini juga grocery store-nya ada yang jual tiramisu juga, yang kayak in-house, bukan kayak jual tiramisu brand gitu ya, kayak tiramisu in-house mereka dari brand supermarket itu sendiri. Mereka ada jual tiramisu mereka sendiri, yang tidak ada dijual di tempat lain atau di grocery lain. Jadi tidak hanya di restoran tiramisu kayak begini nih. Atau pasta juga bisa kita cobain dari resto A, resto B, resto C. It's a good dinner. Thank you semua yang udah nonton. Ini lama juga ya, hampir setengah jam. Next gue bakalan bikin sama review makanan lagi. Cuman gue belum tahu makanan apa. Mungkin makanan Indo, karena gue ada beberapa makanan Indo yang kayak aduh gue pengen banget nyobain gitu. Kayak gue udah kebayang-bayang gue pengen makanan Indo ini, pengen dish ini pengen gue cobain. Dan itu jarang banget dijual. Mungkin di restoran Thailand dia dessert BTW. Dia ada dijual di restoran Thailand. Dia ada juga dijual di Chinese restaurant, some of them. Tapi mostly itu Indonesian dish kayaknya ya. So thank you semua yang udah nonton. Pantengin terus video gue kalau kalian pengen ngeliat resto apa lagi yang selanjutnya bakalan gue review. Semoga nanti kedepannya nggak hanya di Sydney, mungkin bisa nanti di kota lain di Australia, atau bahkan pas gue pulang kampung ke Indonesia, gue bakalan review makanan Indonesia. Dan kemungkinan besar sih bakalan backgroundnya ini teman-teman ya, karena gue satu mager keluar, dua malu banget bawa kamera. Nggak malu sih, cuman ya bawa kamera setup gitu-gitu terlalu effort. Itu biarlah konten kreator lainnya yang melakukan ya. Saya di rumah dengan tembok putih ini saja. Oke lah, semoga hari Senin kalian nggak tahu sih ini uploadnya hari ini juga apa enggak ya, cuman let's see. Semoga dimanapun kalian berada tetap sehat selalu, jangan lupa makan enak ya kan, karena kalau kalian spend duit kalian, your hard earned money, untuk eat good food, menurut gue itu sangat worth it. Kayak gak usah mikir dua kali, tapi jangan sering-sering, kalian nanti boros. Oke? Thank you semua yang udah nonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.